Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih mendapatkan taufik inayah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada yang terhormat Ustadz Oke Muklisin dan semua yang hadir, teman kawan-kawan pada sidang skripsi kali ini. Untuk malam ini saya langsungkan saja untuk peserta mahasiswa yang hendak bersidang itu ada dua. Yang pertama yaitu Ustazah Ilda Yanti yang akan mempresentasikan skripsinya yang berjudul Penerapan Pembelajaran Bahasa Arab dengan Penekanan Maharatul Kalam atau Keahlian Berbicara di Pondok Pesantren Muhammad Basyuni Imron Sambas. Untuk yang kedua, nanti saya yang akan membawakan skripsi yang berjudul Mutu Pendidikan Islam serta relevansinya terhadap profil pelajar Pancasila, studi tafsir, surat Al-Anfal ayat 1 dan surat Al-Alaq 1-5. Oke, langsung saja untuk yang pertama, Ustazah Ildayanti, kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Oki Mukhlisin LC SPD selaku dosen penguji pada malam hari ini. Serta yang saya banggakan, teman-teman yang menyempatkan dirinya untuk bisa hadir pada sidang skripsi pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yulda Yanti. Saya dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam dengan NIM 222301066. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan presentasi dari skripsi saya yang berjudul Penerapan Pembelajaran Bahasa Arab dengan Penekanan Maharoh Al-Kalam atau Keahlian Berbicara di Pondok Pesantren Muhammad Basini Imron Sambas, Studi Analisis Pemecahan Masalah dalam Kesulitan Pembelajaran Santriwati. Baik, penelitian ini dilatar belakangi bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang tertua, salah satu bahasa tertua memiliki kedudukan penting di dunia. Bahasa Arab juga merupakan bahasa yang sangat istimewa di dalam Islam. Dengan kita mengetahui bahasa Arab, maka ibadah kita, baik itu doa ataupun Al-Quran yang kita baca, akan lebih mudah meresap ke dalam jiwa karena kita mengetahui makna dari Al-Quran yang kita baca ataupun doa yang kita lafadzkan. Maka dari itu, di pondok kami, di Pondok Pesantren Muhammad Basini Imron Sambas, santri sangat diwajibkan untuk bisa berbicara menggunakan bahasa Arab di lingkungan pondok dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, dengan adanya program yang mendukung, yaitu program muhadasah dan juga bi'ah lugawiyah ataupun lingkungan berbahasa. Namun, adanya dua program tersebut tidak bisa menjamin santri tersebut bisa mempraktekkan maharah al-kalam dengan baik dan benar. Hal ini didasari karena kemampuan awal santri sangat beragam atau heterogen, khususnya bagi santriwati kelas 7 yang baru memasuki lingkungan pondok. Nah, di mana mereka memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Mungkin ada yang pernah belajarnya di SD, di mana di SD itu memang ada pembelajaran agama, cuman hanya sebagian kecil saja. Kemudian ada juga santri yang berasal dari MI atau Madrasah Ibtidaiyah, di mana mereka di sana sudah cukup diberikan materi pembelajaran tentang bahasa Arab mungkin maksud saya pembelajaran tentang agama. Mungkin di sana mereka sudah ada diberikan materi tentang menulis huruf dasar hijaiyah ataupun menyambung huruf tersebut dan lain sebagainya. Nah, karena adanya kemampuan awal santriwati yang beragam, maka dalam mempraktekkan maharah al-kalam di lingkungan pondok, banyak santri kelas 7 khususnya yang masih merasa takut, takut salah, ataupun kecemasan mereka yang tinggi gara menggunakan
Arab. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pesantren MBI mengadakan program screening test di awal. Jadi, santri yang baru masuk pondok, mereka akan mengikuti tes secara tertulis ataupun tes Alkitabah ya, yaitu mereka aspek yang dinilai apakah mereka sudah bisa menulis huruf dasar hijaiyah dan begitu juga ketepatan mereka dalam menggabungkan huruf tersebut. Kemudian tes yang kedua itu tes kiroah ataupun membaca Al-Quran, di mana aspek yang kami nilai apakah mereka sudah bisa menguasai teori tajwid mendasar dan juga bagaimana mereka melafadzkan makharijul huruf dengan baik dan benar. Nah, dengan adanya program screening test tadi, Alkitabah dan Al-Qiraah, lalu kami kelompokkan santriwati kelas 7 tersebut ke dalam beberapa rombel ataupun pengelompokan kelas. Nah, di mana setiap rombel kelas tersebut didasarkan pada kemampuan mereka di awal. Jadi ada namanya kelas 1A, itu tingkat kemampuannya sudah mahir, kemudian 1B tingkat kemampuan menengah atas, 1C tingkat kemampuan menengah bawah, dan 1D tingkat kemampuannya dasar. Nah, dengan adanya screening test, kemudian rombel kelas, maka program muhadasah akan berjalan secara efektif. Karena tenaga pengajar telah mengetahui kemampuan awal santri sehingga tenaga pengajar di sini tidak kebingungan lagi untuk memberikan materi. Nah, kemudian begitu juga dengan bi'ah lugawiyah atau penerapan lingkungan bahasa. Jadi para ustazah di sini tidak akan lebih mudah dalam memilih tutor yang bisa dijadikan tutor bagi sebayanya. Hal ini didukung oleh teori dari Stephen Krashen, yaitu affective filter. Di mana menurut teori ini, apabila affective filternya rendah, maka dengan mudahnya si santri tersebut bisa menerima materi baru, kemudian mempraktekkan hal baru. Nah, research gap atau kesenjangan dari penelitian saya yaitu adanya rasa cemas santri yang tinggi atau filter mereka yang tinggi sehingga mereka takut ataupun ada rasa cemas yang berlebihan untuk memulai berbicara menggunakan bahasa Arab. Karena tidak adanya screening test di awal, kemudian tidak adanya reward, begitu juga hukuman atau ikop yang mereka terima bukan berupa ikop tarbawi atau eh, hukuman yang mendidik ya. Jadi membuat mental mereka itu merasa kecil gitu. Kemudian tidak adanya rombel kelas, tidak adanya modul saku. Modul saku di sini adalah semacam buku kecil yang berisi mufrodat atau kosakata harian yang bertemakan pesantren seperti kosakata tentang kamar mandi, misalkan dapur, dan lain sebagainya. Jadi modul saku ini bisa santri bawa kemana-mana. Nah, kemudian tidak adanya sentence formula. Sentence formula di sini adalah kalimat kunci. Jadi kami berikan kalimat kunci di mana kalimat tersebut bisa dirubah, dibongkar pasang ujungnya dan menggunakan mufrodat ataupun kosakata yang sudah mereka terima di modul saku. Adapun penelitian saya ini didasarkan pada 5 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan strategi muhadasah atau percakapan terstruktur harian dalam membangun kebiasaan berbicara santri. Yang kedua, bagaimana peran dan kontribusi tenaga pengajar yang kompeten dalam menjadikan proses pembelajaran Maharul Al-Kalam. Yang ketiga, bagaimana dukungan kelembagaan Pondok Pesantren Muhammad Basuni Imron Sambas dalam menciptakan kebijakan lingkungan berbahasa Arab yang konsisten. Rumusan masalah yang keempat, bagaimana motivasi intrinsik santriwati yang tumbuh melalui lingkungan bi'ah lugawiyah berkontribusi sebagai kekuatan pendorong keberhasilan penguasaan Maharah al-Kalam. Dan yang kelima, sejauh mana penerapan model pembelajaran Maharah al-Kalam berbasis muhadasah dan bi'ah lugawiyah berhasil meningkatkan kepercayaan diri, kelancaran berbicara, dan penguasaan kosakata aktif. Tujuan penelitian saya kelompokkan menjadi 3 faktor. Yang pertama yaitu dari faktor tindakan. Nah, adanya program muhadasah ini apakah sudah bisa berjalan secara efektif jika didukung sebelumnya oleh adanya screening test dan juga rombel kelas.
Kemudian dari faktor manusianya yaitu berupa guru atau tenaga pendidik, di mana tenaga pendidik di sini bukan hanya sebagai pengajar secara formal di dalam kelas, tetapi mereka memiliki peranan yang sangat besar dalam membimbing atau mengawasi santri untuk bisa menerapkan maharah al-kalam di lingkungan pondok. Kemudian motivasi santri yaitu secara intrinsik melalui adanya biah lugawiyah atau lingkungan berbahasa, di mana santri di sini tidak merasa takut ataupun cemas dengan adanya penerapan lingkungan biah lugawiyah, karena mereka menyadari bahwa mereka bukan hanya berjuang sendirian, mereka sama-sama berjuang untuk bisa menerapkan maharah kalam ini. Kemudian dari faktor lingkungan yaitu adanya kebijakan lembaga. Nah, sejauh ini alhamdulillah kebijakan lembaga di MBI atau Muhammad Basuni Imron telah berjalan secara efektif dengan adanya berbagai program seperti program pekanan, bulanan, bahkan tahunan. Nah, adapun output ataupun goals dari adanya tiga faktor ini melahirkan santri yang percaya diri, kemudian mereka bisa lancar dalam menerapkan maharah al-kalam, kemudian kosakata aktif yang bisa mereka terapkan. Manfaat dari penelitian saya bagi menjadi dua. Yang pertama secara teoritis, yaitu dengan memperkaya kajian pembelajaran maharah al-kalam di lingkungan pesantren, menjadi acuan dalam pengembangan strategi pembelajaran berbicara bahasa Arab, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Kemudian secara praktis, bagi santri, yaitu dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi aktif berbahasa Arab, bagi guru atau ustadzah, menjadi pedoman dalam memilih metode, menyusun materi, dan mengevaluasi pembelajaran berbicara. Sedangkan bagi pesantren, yaitu menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan pengembangan biah lugawiyah serta kurikulum bahasa Arab. Kajian teori. Nah, teori yang saya pakai di sini yaitu teori dari Stephen Krashen, di mana tiga teori ini menurut saya sangat berkaitan satu sama lain. Yang pertama yaitu grand theory berupa affective filter atau penurunan hambatan psikologis. Nah, dengan adanya penurunan dari affective filter, maka proses pemerolehan bahasa melalui praktik atau acquisition yang diperoleh secara alami melalui lingkungan maupun learning ataupun eh, pembelajaran yang didapatkan secara formal di dalam kelas akan berjalan secara efektif. Sehingga pemberian masukan bahasa yang sedikit di atas kemampuan santri atau input I+1 dapat berjalan dengan baik. Karena sudah didasarkan pada eh, acquisition dan juga learning yang sesuai dengan affective filter santri. Kerangka berpikir. Nah, metode pembelajaran dengan adanya metode pembelajaran muhadasah dan juga bi'ah lugawiyah yang didorong oleh adanya screening test di awal, kemudian adanya pemetaan kelas atau rombel kelas, maka proses interaksi akan berjalan secara efektif dan juga lingkungan bahasa akan berjalan secara baik. Nah, sehingga dengan adanya proses interaksi dan lingkungan bahasa, dan juga adanya metode pembelajaran eh, yang sudah baik sebelumnya sehingga meningkatkan maharoh al-kalam santriwati. Nah, karena goals terbesar dari kita berbicara bahasa asing itu bagaimana si santri tersebut bisa menerapkan atau mempraktekkan bahasa tersebut dalam kesehariannya dengan mereka memiliki rasa percaya diri, kemudian kelancaran dalam berbicara. Begitu juga dengan penggunaan kosakata aktif yang mereka dapatkan, mereka bisa langsung mempraktekannya. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif deskriptif berbasis penelitian lapangan. Mengapa saya memilih penelitian lapangan? Karena menurut saya jika apalagi ini penelitian tentang bahasa itu tidak bisa didapatkan hanya berdasarkan data angka saja. Jadi kita harus benar-benar turun ke lapangan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya melalui observasi atau pengamatan, kemudian wawancara secara mendalam. Di sini saya mewawancarai salah satu ustazah di bidang bahasa, kemudian pengurus dari santriwati di bidang kebahasaan dan juga beberapa tiga orang santriwati kelas 7. Nah, kemudian dokumentasi.
Dan objek penelitian yang saya gunakan yaitu santriwati Pondok Pesantren NBI Sambas, khususnya kelas 7. Inovasi dan kebaruan, adanya tahapan screening test di awal sebagai dasar pengelompokan santriwati ke dalam beberapa rombel berdasarkan level kemampuan. Kemudian adanya modul saku, sentence formula, dan juga adanya tutor sebaya. Hasil penelitian ini menjawab dari rumusan masalah yang sudah saya paparkan sebelumnya. Jadi sebelum adanya strategi muhadasah, kami merencanakan 5 tahapan terstruktur eh, yang harus dilakukan secara bertahap ya. Jadi tahapan pertama itu adalah analisis awal dan pemetaan kemampuan, tadi melalui screening test, kemudian rombel kelas. Tahapan keduanya yaitu penyusunan materi dan modul sebagai pemecahan masalah. Tahap ketiga yaitu pembentukan struktur pendukung SDM dan juga lingkungan. Tahap keempat, desain sistem penghargaan dan sanksi edukatif. Tahap kelima yaitu penyusunan jadwal evaluasi secara berkala. Peran dan kontribusi tenaga pengajar secara intensif, guru mengawasi bahasa santriwati selama 24 jam melalui kerjasama dengan pengurus asrama dan menerapkan sanksi mendidik atau ikut terbawi yang konsisten. Terarah, yaitu guru mengelompokkan santri berdasarkan screening test agar materi di kelas 7A sampai 7D tidak tumpang tindih dan tepat sasaran karena didasarkan pada kemampuan santri di awal hasil dari screening test. Kemudian berhasil. Nah, guru menggunakan metode sentence formula dan memberikan bantuan seperti transliterasi Latin untuk kelas dasar, sehingga semua santriwati termasuk yang mulai dari nol bisa lancar berbicara tanpa takut salah. Dukungan kelembagaan, yaitu adanya kebijakan penggunaan bahasa Arab dalam aktivitas sehari-hari dengan diadakannya program muhadasah harian, kemudian pemberian mufrodat secara berkala, latihan pidato setiap pekan, dan juga pengawasan secara intens. Motivasi intrinsik yang tumbuh melalui bi'ah lugawiyah seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian keberhasilan penerapan model pembelajaran Maharoh Al-Kalam berbasis muhadasah dan bi'ah lugawiyah. Hasil dari pembahasan, adanya tahapan screening test jika dilihat dari sudut pandang psikologis itu dapat menurunkan rasa kecemasan. Hal ini berkaitan dengan teori dari Stephen Krashen yaitu affective filter. Nah, sedangkan screening test dari sudut pandang teknik ini dikaitkan dengan teori Stephen Krashen yaitu acquisition dan juga learning. Sehingga materi yang disampaikan kepada murid akan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Ini berkaitan dengan teori Stephen Krashen yaitu input I+1 yaitu pemberian pembelajaran di atas kemampuan awal santri. Kemudian kesimpulan. Strategi muhadasah yang diterapkan secara sistematis berhasil membangun kebiasaan berbicara bahasa Arab santriwati, kompetensi guru, dan dukungan kebijakan bi'ah lugawiyah menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran. Lingkungan berbahasa yang kondusif mampu meningkatkan motivasi intrinsik serta mengurangi kecemasan santriwati. Model pembelajaran berbasis muhadasah dan bi'ah lugawiyah efektif dapat meningkatkan kepercayaan diri, kelancaran berbicara, dan penguasaan kosakata aktif bagi santriwati. Saran. Nah, bagi guru diharapkan guru dapat menerapkan pembelajaran yang lebih komunikatif, mengurangi kecemasan berbicara, serta mengoptimalkan penggunaan modul saku dan pelepasan transliterasi secara bertahap. Bagi pondok pesantren, memperkuat bi'ah lugawiyah melalui penyediaan media pembelajaran audiovisual, penguatan kebijakan berbahasa Arab, serta optimalisasi tutor sebaya di lingkungan asrama. Bagi peneliti selanjutnya, yaitu diharapkan dapat melakukan penelitian longitudinal. Penelitian longitudinal itu adalah penelitian terhadap objek yang sama secara berkala. Nah, untuk mengkaji perkembangan kemampuan berbicara santri serta meneliti lebih lanjut faktor psikologis atau affective filter yang memengaruhi keberhasilan pembelajaran bahasa Arab.
Oke, sekian pemaparan presentasi skripsi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, silahkan dikritik dan disarani. Dan saya mengharapkan inovasi untuk kemajuan saya selanjutnya. Oke, tafadhol, Ustadz Oki. Lanjut aja yang kedua. Baik, untuk presentasi skripsi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustadz Alawi, kepada beliau saya persilahkan. Baik, sebentar saya share screen dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'alnahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya, untuk jadwal skripsi saya yaitu mutu pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran serta relevansinya terhadap profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Untuk kali ini yang kita gunakan adalah studi tafsir Al-Anfal 1 dan Al-Alaq 1 sampai 5. Oke, untuk latar belakangnya yaitu dalam pendidikan Islam kita khususnya di Indonesia itu masih didominasi oleh pendekatan kognitif yang tekstual atau hanya hafalan, hanya pengajaran aja, belum masuk ke ranah holistik atau karakter, yang mana itu justru yang menjadi inti dari pendidikan ya. Makanya banyak kita lihat itu banyak siswa sudah hafal ayat tentang ini, tapi kelakuannya masih bertolak belakang dengan apa yang dihafalnya. Contoh dari surat wala taqrabuz zina misal, tapi banyak yang masih pacaran dan lain sebagainya. Lah kebetulan dari pemerintah kita itu menghadirkan kurikulum Merdeka yang mana di situ ada instrumen profil pelajar Pancasila. Itu menurut hemat kami itu sangat sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Yang mana nanti dalam penelitian saya
mencoba menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran ke dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Oke. Untuk rumusan masalah, yang pertama untuk Al-Anfal 1, bagaimana konsep pendidikan Islam yang bertumpu pada taat, takwa, dan relasi sosial atau islah pada Al-Anfal ayat 1. Untuk yang kedua, yaitu Al-Alaq 1-5, konsep pendidikan Islamnya. Nanti yang ketiga, rumusan masalahnya atau fokus masalahnya yaitu sintesis atau menggabungkan beberapa pandangan tentang relevansi antara Al-Anfal 1, terus Al-Alaq 1-5, lalu kita relevansikan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kayak gitu. Lalu untuk kajian pustaka dan landasan teori ini singkat saja, yaitu kita menggunakan konsep mutu pendidikan dari Edward Sellis, yang mana beliau berpendapat bahwa mutu adalah sebagai kesesuaian harapan stakeholder atau pemegang kekuasaan. Dan Muhaimin Itu burung coba memperluas itu ke bisa dalam disuruh diem nggak, value-based burung tuh? quality atau internalisasi iman dan takwa. Itu mutu pendidikan Islam menurut Muhaimin. Lalu nanti kita membuat pisau bedah tafsir maudhu'i, yaitu menghimpun ayat-ayat yang setema dengan pembahasan atau penelitian, dikumpulkan lalu dibahas, dan nanti kita kita internalisasi, kita relevansikan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu di mana di sini ada 6 poin: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, lalu yang kedua kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernaral kritis, dan yang keenam kreatif gitu. Kita lanjut. Untuk kerangka pemikiran penelitian, kita yang pertama menginput masalahnya. Apa masalah di sini? Yaitu krisis karakter dan dikotomi pendidikan kognitif tekstual, yang mana sudah tahu bagaimana aturannya, bagaimana ayatnya, tapi kenapa sih kok karakter kita atau karakter peserta didik kita itu masih krisis gitu loh. Yang kedua, untuk pisau analisisnya kita menggunakan tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. Ketiga, konseptualisasi, yaitu sintesis 3 pilar mutu pendidikan Islam. Yang keempat, output, yaitu nanti analisis relevansi terhadap profil pelajar Pancasila terhadap ayat-ayat yang kita bahas atau kita teliti. Selanjutnya yaitu desain metodologi. Kita menggunakan penelitian kualitatif, kepustakaan library research, dengan analisis deskriptif analitis, sumber datanya dari Al-Quran Karim, tafsirnya kita menggunakan Ibnu Katsir, tafsir Misbah punya Pak Quraish Shihab, lalu tafsir Al-Azhar punya Buya Hamka, lalu nanti ada sedikit dari tafsir Syekh Bayan. Tekniknya analisis isi atau konten analisis dengan pendekatan tafsir tematik, ya menurut Al-Farmawi gitu. Keabsahan data nanti triangulasi sumber, membandingkan data tafsir klasik, kontemporer, dokumen regulasi, dan jurnal terkait. Oke, kita masuk ke bab 4 ini ya. Analisis Quran Surat Al-Anfal ayat 1. Ini dimensi dimensi ketuhanan dan dimensi sosial, vertikal dan horizontal. Yang pertama itu adalah takwa. Oh iya, untuk surat Al-Anfal ayat 1 di sini itu tidak semua kita bahas ya, hanya beberapa poin, yaitu dimulai dari ayat wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Jadi tidak dari awal ya. Yang pertama itu ada pilar takwa, yaitu dari ayat wattaqullah.
yaitu kesadaran ketuhanan mendalam yang melahirkan integritas moral dan kejujuran akademik siswa di sekolah atau pesantren. Nah ini apa itu seperti gini, kita ini bukan hanya cerdas saja, bukan hanya pintar saja, tapi kita juga punya fondasi spiritual yang matang. Jadi di samping kita itu baik secara sosial, peserta didik juga diharuskan untuk memiliki integritas ketuhanan, yang mana nanti itu akan menjaganya dari penyelewengan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya. Lalu wa aslihu data bainikum, yaitu islah atau rekonsiliasi dan kohesi sosial, ikatan sosial, yaitu kemampuan resolusi konflik konstruktif, melarang permusuhan atau perundungan, serta memperkuat gotong royong sosial. Ini juga ayat yang cukup umum kita untuk memperbaiki hubungan sosial kita terhadap orang lain. Jadi wa aslihu dzata bainikum itu cukup umum, dalam tafsirnya pun banyak. Yang ketiga, ta'ah. Dalam ayat wa'ati Allah wa rasul wa rasulihi in kuntum mu'minin. Kepatuhan sadar terhadap nilai kebenaran dan aturan belajar, bukan kepatuhan mekanis karena rasa takut. Ini juga menarik untuk disimak karena apa? Rata-rata itu peserta didik itu patuh saat diawasi, tidak memiliki kesadaran sendiri. Nah, kalau ada gurunya misal itu bisa berbuat baik, tapi kalau di luar jangkauan guru atau di luar sekolah itu kelakuannya berkebalikan. Nah, ini loh yang mau kami internalisasikan, kami terapkan pada murid-murid itu dengan perantara profil pelajar Pancasila. Lalu kalau tadi dari Al-Anfal ayat 1, sekarang kita analisis Al-Alaq 1 sampai 5. Kalau tadi itu hubungan vertikal horizontal, hubungan dengan Allah dan manusia, sekarang ini dalam dimensi ilmu pengetahuan. Yang pertama itu Iqra, atau di sini literasi komprehensif. Jadi bukan hanya membaca buku, bukan hanya literasi kata-kata, tapi juga membaca semua ayat-ayat Allah atau ayat kauniyah. Nah, karena ilmu itu tidak boleh dikotomi, tidak boleh dikotak-kotakkan antara ilmu dunia, ilmu akhirat, enggak. Karena hakikatnya itu ilmu itu ya milik Allah, tapi cuma ada ayat-ayat yang ayat Qur'aniyah, ada qauliyah, ada ayat kauniyah, kayak gitu. Jadi siswa itu dilatih untuk berpikir kritis, bukan berpikir menghilangkan logika seperti seperti yang terjadi banyak di peserta didik kita atau santri-santri yang menelan mentah-mentah doktrin-doktrin agama dan menghilangkan pikiran kritis mereka. Kita berharap dengan Iqra ini lahir Ibnu Sina yang baru, Ar-Razi yang baru, dan ilmuwan-ilmuwan yang bernafaskan Islam gitu. Lalu ada Bismi Rabbika. Nah, Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Semua aktivitas ilmiah itu harus dilandasi dengan tauhid untuk kemaslahatan kemanusiaan, bukan hanya sekularistik bebas nilai. Artinya gini, banyak sekali yang berseliweran itu selama di pondok taat sekali menutup aurat dan sebagainya. Itu pas sudah keluar pondok itu karena ilmunya tidak dilandasi dengan Bismi Rabbika dalam tanda kutip atau epistemologi teistik ketuhanan, itu keluar dari pondok, keluar dari madrasah, itu kelakuannya sudah bubar lagi, atau bahkan yang lebih parah, tahu larangannya, tahu kewajibannya, tapi ditinggal. Itu karena apa? Karena lemahnya
kesadaran ketuhanan, Bismi Rabbika itu. Atau kalau saya pernah baca itu, siapa ya kok lupa. Intinya gini, orang Islam itu boleh kok belajar ilmu umum. Sangat dianjurkan belajar kedokteran, belajar fisika dan sebagainya, asal semua ilmu itu akan menghadirkan khosyah atau rasa takut, rasa segan kepada Allah, atau yang bisa menambah ketaatan gitu, menambah rasa kagum terhadap Allah kayak gitu atas ciptaan-ciptaannya. Oke, kita lanjut. Bil kolam dan taklim, alama bil kolam itu. Di sini pena itu sebagai instrumen dokumentasi atau penulisan ya, penguasaan sains teknologi dan adaptasi kurikulum sepanjang hayat. Jadi yang diinginkan peserta didik itu menjadi long life learner atau pembelajar seumur hidup, bukan hanya saat masih di sekolah, saat masih di pondok, saat masa kuliah, enggak. Jadi manusia itu sepanjang hayat, sepanjang hidupnya harus tetap belajar. Boleh tidak sekolah, asal jangan berhenti belajar kayak gitu. Itulah yang dikarepkan, diinginkan dari ayat ini gitu. Oke, kita lanjut. Setelah tadi analisis Al-Anfal 1, Al-Alaq 1 sampai 5, kita sampai ke sinergi mutu Al-Quran dan dimensi profil pelajar Pancasila, atau kita singkat PPP aja ya. Dimensi dari takwa dan to'ah. Nah, ini kita dapatkan pada poin beriman, bertakwa pada Tuhan, dan berakhlak mulia. Nah, itu ya dapat. Iqra dan kolam itu bernalar kritis dan kreatif. Titik temunya apa? Mendorong riset ilmiah, literasi kritis multidimensi, serta penguasaan teknologi. Lalu islah wa aslihu dzata bainakum al-anfal, kita dapatkan poin gotong royong dan berkebinekaan global, yaitu kohesi atau ikatan sosial berbasis empati, perdamaian, saling menghargai perbedaan, dan kolaborasi kelompok. Jadi menjadi umat Islam yang inklusif gitu, bukan eksklusif. Kita lanjut. Sintesis atau gabungan dari konseptual integratif ini, yaitu secara akademis mutu pendidikan Islam orisinal Al-Quran tidak parsial, melainkan fungsi sinergis dari dimensi karakter takwa, sains, literasi kritis, dan kemaslahatan sosial. Jadi bukan satu sisi aja, bukan hanya umat Islam harus pintar agama toh, nggak usah pintar ilmu dunia, nggak gitu. Al-Quran itu mengajarkan bahwa semua ilmu itu milik Allah loh. Umat Islam itu boleh kok mempelajari semua ilmu, asal dengan syarat tadi, ada Bismi Rabbik, ada takwa, dan lain sebagainya. Landasan teistik, profil pelajar Pancasila di sekolah umum memperoleh kedalaman ruh spiritual teistik melalui integrasi nilai Al-Quran. Bukan sekedar kognitif aja ini. Penilaian mutu harus bertransisi dari sekedar nilai ujian menjadi portofolio karakter nyata di tengah masyarakat. Jadi dari poin-poin tadi itu bukan hanya sebagai nilai di atas kertas. Ini sudah bertakwa. Enggak. Tapi harus dijalankan, harus menjadi ruh dan menjadi pendidikan yang berholistik pada akal, hati, dan pikiran. Nah, untuk kesimpulannya yang terakhir, yaitu untuk Al-Anfal ayat 1 melahirkan pilar mutu karakter sosial, takwa, islah, to'ah. Untuk yang kedua, Al-Alaq 1-5 melahirkan pilar mutu intelektual, epistemik, Iqra, 'allama bil qalam. Untuk yang ketiga, kedua pilar tadi ini relevan untuk memperkuat sendi-sendi profil pelajar Pancasila di Indonesia. Sarannya untuk praktis ya, bagi pendidik
bergeser dari teacher center menuju pembelajaran berbasis nilai spiritual dan keaktifan nalar kritis. Bagi madrasah, stakeholder, dan pembuat kurikulum, mengintegrasikan PAI sebagai ruh kebudayaan seluruh mata pelajaran, bukan hanya sekedar pelengkap mata pelajaran teoritis saja. Dan akhirnya, terima kasih dari kami. Mohon saran dan kritiknya untuk kemajuan dari pendengar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini bagus, dua-duanya bagus ini nyampein skripsinya rapi. Oh, Masya Allah ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Sayangnya ini nih udah bukan di waktu aktif aja, jadi kita tidak menggunakan 100% tenaga ya. Waduh. Ya, siap dibantai Ustaz. Enggak. Ane mulai dari yang pertama. Ya, Tadi boleh. siapa? Untuk Ustazah Ilja boleh share screen ya, saya stop dulu. Ya, apa judulnya tadi? Penerapan pembelajaran bahasa Arab dengan penekanan maharoh al-kalam. Ya, penerapan pembelajaran bahasa Arab dengan penekanan maharoh al-kalam. Dengan pendekatan maharatul kalam. Ya, tadi disenggol soal bi'ah dan juga apa namanya tadi teorinya siapa? Stephen Krashen, Ustaz. Stephen Krashen. Ya. Saya tuh nyangkanya tadi relativitas, ternyata affective filter. Affective filter. Iya, itu dulu sering baca juga, cuma lupa aja tentang teori pendidikan. Dan teman-teman ini saran saya juga ya, sebaiknya cukup memahami ya mengenai teori-teori pendidikan ya, baik itu yang modern ataupun yang klasik ya, terutama teori pendidikan Islam. Itu yang benar-benar teman-teman harus pahami ya. Dan saya sendiri sebenarnya apa namanya cukup apa lah bahasanya ya, terhadap teori-teori itu cukup punya perhatian tersendiri ya, karena memahami teori itu seperti kita memahami kerangka kerja, karena teori itu dia berdasarkan telah melalui uji-uji ilmiah yang relevan supaya dia bisa dianggap sebuah teori. Jadi banyak yang harus dia lalui ya, seperti uji kelayakan, kemudian uji apa namanya penggunaan, apakah dia bisa efektif atau dia relatif juga digunakan dalam cabang ilmu lainnya, apakah ini ilmu umum ataukah ilmu khusus. Nah, jadi teori itu bukan dari dia tuh teori datang bukan dari pemikiran orang tersebut, itu salah. Jadi teori itu tuh berangkat dari pengalaman ataupun realita yang apa namanya terjadi, yang dialami atau yang diteliti oleh si penemu teori. Kemudian dia menyederhanakan ya semua yang dia lihat dalam strukturnya. Jadi semua yang dia lihat mengenai teori tersebut, dia simplifikasi untuk memudahkan orang-orang memahaminya. Ya, contohnya yang paling gampang itu adalah teorinya Einstein. Apa teorinya Einstein? Apa teorinya? Relativitas. Yaitu apakah semua kebenaran itu absolut? Ya relatif. Jadi enggak kiri banget ya.
disesuaikan. Makanya pemahaman kita terhadap teori itu akan memudahkan kita memahami sesuatu definisi tadi, baik dia itu kita ucapkan secara sederhana, kemudian kita mampu mengetahui epistemologinya, yaitu pengetahuan mendalamnya atau definisi secara mendalamnya. Tadi beliau menggunakan juga nih yang kedua tadi, Ustadz Alawi, epistemologi apa tadi, Ustadz? Ya, asal usul atau hakikat pengetahuan. Iya, epistemologi ini antum sering pakai AI kayaknya nih. Ya, dari ajaran juga. Ya, lebih dalam gitu lah ya. Iya, bahasa antum itu yang tadi pakai AI terasa banget itu ketika antum mengatakan apa ya tadi yang agak tajam banget AI-nya, bahasa, aduh apa ya tadi ya, di ujung lidah nih aneh. Epistemik. Bukan. Yang itu tuh bukan bahasa manusia sebenarnya. Aneh tadi kan antum sebutkan itu. Dan aneh langsung ngerasa ini bukan bahasa manusia. Karena manusia itu nggak akan menggunakan bahasa itu secara sadar. Kayak gitu ya. Kecuali dia telah membaca anomali, kemudian dia mulai terbiasa dengan bahasa itu. AI kan anomali lah anggap ya. Nah, termasuk juga ini siapa? Yang pertama nama Hilda, Ustaz. Iya, Ilda. Terasa juga pakai AI-nya yang disampaikan tadi. Iya kan? Bagian yang mana, Ustaz? Pada bagian apa tadi ya? Karena agak lama banget ini. Kalau ditunjukin itu aneh bisa kayaknya inget deh. Kalau ditunjukin apa? Karena bahasanya itu nggak mungkin serapih itu loh. Dan juga manusia tuh sulit lah untuk mengungkapkan itu tuh. Coba bawa-bawa. Tadi tuh hampir-hampir habis lah kalau nggak salah. Oh, di Coba. kesimpulan kan? Bukan. Saran bukan ya? Bukan ketika masih menjelaskan tadi itu. Bukan. Itu tuh tadi kamu pakai bahasa-bahasa tambahan yang itu tuh kayak AI-nya terasa banget. Tapi aneh inget, bukan, harus lagi coba. Gimana ya? Kebijakan menggunakan bahasa Arab dalam bukan. Bukan. Nah, kayaknya ini deh. Formula dan memberikan bantuan seperti translasi Latin dasar sehingga semua santriwati termasuk yang mulai nol bisa lancar berbicara tanpa takut salah. Nah, ketika kamu ngucapin takut salah tadi itu aneh langsung ngeh sebenarnya apa yang disampaikan gitu ya. Kalau nggak salah nih bagian nggak jauh-jauh dari sini deh. Sebelum ini atau setelah ini aneh lupa deh. Itu terasa banget tadi bahasanya tuh kayaknya tinggi banget untuk kita ya. Iya, Ustaz. Iya bener nggak aneh? Aneh Iya. lupa deh. Kalau nggak setelah ini atau sebelum ini pokoknya. Seingat aneh itu. Sebelumnya yang ini. Nah itu pokoknya bahasa-bahasa AI-nya ya. Iya, Ustaz. Desain sistem penghargaan dan sanksi edukatif. Wah ini sebenarnya juga terasa bahasa AI-nya. Penyusunan materi dan modul pemecahan masalah. Pembentukan struktur pendukung. Kenapa nih ngerasakan desain sistem penghargaan dan sanksi edukatif? Antum silakan baca semua yang berhubungan dengan pendidikan ya. Jarang banget menggunakan kata ini. Silakan. Jadi kalau kayak ada anomali-anomali itu kita tuh berasa banget ya di telinga atau di ini kalau dalam penggunaan. Makanya aneh tuh sering banget bilang boleh nggak sih menggunakan AI? Boleh. Tapi jangan sampai terlihat. Teman-teman nih, coba deh rasain lah semua story yang aneh buat di WA, yang kalian lihat secara telanjang aneh menulis tuh. Ada nggak di situ bahasa-bahasa yang terasa AI-nya?
Coba Human Ustadz, banget. Ustadz Alawi, bisa nggak? Human banget. Human banget. Manusia. Rasanya tuh dapet, iya kan? Ya. Itu ini maksud aneh, eh, apakah aneh menggunakan AI? Itu jujur aneh nggak menggunakan AI sama sekali. Setiap kali nulis, justru aneh menggunakan AI itu setelah menulis. Nah, semua akumulasi setelah menulis itu aneh serap. Jadi aneh pahamin bahasa, dan nggak semua yang AI kasih itu aneh terima. Justru kadang aneh debat kayak gitu kan. Dia salah, dia ini kayak gitu, AI-nya salah, bahkan bahkan aneh sampai mencari batas di mana sih defensifnya dia kayak gitu tuh. Nah, itu sering banget tuh aneh aneh cari cari hal-hal yang kayak gitu. Nah, supaya apa? Supaya pertumbuhan pengetahuan aneh memang salah satunya didukung pakai AI. Aneh harus akui itu gitu kan. Tapi ketika aneh bawa ke masyarakat, itu AI udah nggak ada sama sekali. Dan aneh harus bisa lakukan itu. Nah, teman-teman tuh harapan aneh kayak gitu maksud aneh. Baik ketika menyampaikan apapun, baik ketika menyampaikan di presentasi, kita boleh pakai AI, tapi usahakan bahasa-bahasa yang terasa tidak apa namanya apa sih bahasanya, terasa tidak sering didengar ya oleh manusia, itu Bahasa tuh ilmiah. dihindari. Bukan bahasa akademik ya. Kalau bahasa akademik nggak apa-apa, akademisi nggak apa-apa. Nah, bahasa AI itu gini, kalian tuh akan jarang sekali mendengar bahasa itu di kehidupan kalian kayak gitu tuh. Nah, itu tuh biasanya bahasa robot. Kenapa? Bahasa robot itu algoritma, dia kan menggunakan matematika. Dia itu memang dirancang untuk mempunyai bahasa seefisien dan seefektif mungkin. Dan manusia nggak mungkin berkomunikasi seefisien mungkin. Nangkep nggak sih apa namanya yang Yes. aneh jelaskan itu? Ya, tapi bukannya gini Tat, menambah perbendaharaan kosakata gitu. Malah kesannya kan ya bagus aja menambah perbendaharaan kosakata, semakin paham oh ternyata ada loh bahasa ini karena kita belum tahu jadi tahu gitu. Itu nggak apa-apa. Itu gini, kalau nambah perbendaharaan kosakata, iya itu tuh memang memang ibaratnya tuh itu isi. Paham nggak antum tuh? Itu isi antum. Justru kelihatan kapan perbendaharaannya ketika antum mengubah kata yang tidak apa namanya sering didengar tadi menjadi sesuatu yang mudah dicerna. Paham nggak antum? Nah, itu baru dapat nih antum perbendaharaannya. Jadi ketika antum memahami contoh tadi epistemologi. Apa nih epistemologi? Kalau nih, tadi juga ini si Ilda juga bilang epistemologi kan? Enggak ada saya Enggak Ustaz. ada ya. Aneh lupa ada bahasa yang cukup tinggi juga tadi dibahasakan. Apa kalau kita katakan, ada yang tahu apa itu epistemologi secara sederhananya? Apa? Ustazi, antum yang nyebutin ya, Ustazi. Ustazi, apakah ada orang ya? Maaf, putus-putus. Maaf, maaf. Ini baru connect Oke. lagi. Apa epistemologi dalam pengertian yang antum pahami? Ya, asal usul atau hakikat pengetahuan yang mendalam gitu, Tat. Epistemologi tentang apa gitu. Ya, itu ibaratnya tuh yang kayak orang tuh langsung, mungkin nggak orang tuh langsung hakikat pengetahuan yang secara mendalam. Orang tuh bakal langsung ngerti nggak kira-kira kalau disodorin bahasa ini? Menurut antum? Ya, kalau literasinya cukup ya mungkin aja paham. Tapi ya
secara umum, masyarakat umum ya nggak mungkin kalau kita ngajar. Nah, itulah tadi perbendaharaan. Perbendaharaan itu antum akhirnya memecahkan kata yang rumit ini sehingga antum punya kata sendiri untuk disampaikan ke masyarakat yang nggak mungkin sampai ke kata ini. Paham nggak? Ya, paham. Nah, itu namanya perbendaharaannya. Kenapa? Antum simpen pengetahuan akademiknya, kemudian antum keluarkan bahasa yang lebih mudah dicerna. Seperti itu. Jadi bukan berarti tidak boleh menggunakan bahasa akademis atau tidak boleh menggunakan bahasa yang cukup kaku ya. Justru pendidikan itulah tadi yang kita Ilda tadi yang disampaikan dengan bahasa-bahasa yang cukup lumayan bagus dan aneh suka banget ini penyampaian kalian berdua. Harus bisa disederhanakan, maksudnya orang tuh langsung oh ini ya kayak gitu aja sih menurut Anda. Dan untuk komentar untuk Ilda, coba buka bagian di daftar pustakanya ya. Di skripsinya Ustaz. Iyalah. Daftar bentar Ustaz. Berapa rujukan yang digunakan? Berapa citasi? Berapa ini daftar pustaka di situ? Siapa yang ngajarin nulis? Saya lihat referensi dari kawan yang udah pernah ini Ustadz bikin skripsian. Berapa IPK dia? Kurang tahu Ustadz. Tapi dia ada pernah bilang waktu dia sidang, itu dia cuman salah satu aja katanya di Iya, sidang. rapi banget tulisannya. Penyusunan temanya ya. Jadi nih teman-teman tuh sebenarnya bisa ngelihat tulisan itu tadi dari kerangka alurnya. Pembahasannya ya itu tuh kan sulit tuh yang harus kita bangun ya. Dan menurut Ane ini juga hampir bagus banget secara penulisan ya. Dan isinya juga lumayan ada isinya, jadi terasa banget ada penelitian di dalamnya, walaupun sebenarnya ini ketika kalau kita kulitin maksudnya masih banyak yang harus dikoreksi ya gitu ya, tapi secara mendasar struktur kepenulisan kayak gitu lumayan cukup rapi untuk kerangkanya. Ada berapa di situ? Ada 1, 2, 3, Kan nggak tahu kan 5, 6, 7, itu gimana coba 11, 12, 13. Ada 14. Ada berapa buku dan berapa jurnal? Jurnalnya ada 13, yang bukunya ada 1. Oke. Judulnya tadi ulangin lagi coba. Penerapan pembelajaran bahasa Arab dengan penekanan maharoh al-kalam atau keahlian berbicara di Pondok Pesantren Muhammad Basemi Imran Sambas, studi analisis pemecahan masalah dalam kesulitan pembelajaran santriwati. Panjang banget. Itu berapa kata sih? Ini berdasarkan ini Ustaz, kan diperbarui waktu itu. Iya, tapi coba berapa kata itu? Diperbarui. Perasaan aneh kemarin itu antum yang ini kan? Apalah yang antum bahas kemarin tuh? Sama Ustadz, ini apa judulnya? Cuman dipersingkat lagi. Iya, dan ini masih kepanjangan juga kayaknya. Coba berapa kata itu? Judul itu yang standar itu tidak lebih dari 20 kata ya. Maksimal tuh 20 kata. Penerapan pembelajaran bahasa Arab dengan penekanan maharah kalam. Ustadz Alwi ini sebenarnya antum kan? Gimana tuh? Dulu awalnya antum ingin meneliti hal yang semacam ini ya nggak?
Oh, enggak, Tat. Dari dulu Enggak ya memang antum ya? Oh ini ya, Ustadz ini lupa nih. Mana sekali doang minta minta bimbingan, heran aneh. Sekali dibimbing udah pada gimana ini ceritanya? ya bimbingannya antum kan enggak enggak teknis ya, Tat, secara filosofis kan menyeluruh. Jadi ya gimana ya? Yang merasakan tuh antum ngajar caranya belajar gitu, bukan ngajar caranya buat, tapi caranya belajar buat gitu loh, Tat. Gimana ya? Kayak Iya iya gitulah, Tat. iya. Jadi mengajarkan skillnya, Ya, bukan ngajarin mancing. bukan Nah, ilmunya ya. ya, ngajarin mancing daripada memberikan gitu. Iya, memang harus kan ini pendidikan tinggi. Kalau diberikan terus kan pendidikan menengah. Hmm. Makanya yang dirangsang itu adalah dipaksa untuk bernalarnya itu sesuai dengan kognitif dan logika dia, dan harus dirangsang kayak gitu. Sebenarnya aneh nggak pernah menjawab pertanyaan. Aneh tuh nggak pernah sekali menjawab pertanyaan sebenarnya. Ya, malah nanya balik. Iya, karena gini, aneh udah dapet cara dia berpikir. Iya. Nah, aneh tinggal ngebalik semua problem yang dia masalahkan dengan gimana dia mampu memahami problem yang sama, tapi dengan kemampuan dia berpikir. Itu tuh memang lebih ke metodologi kayak gitu tuh. Ya. Dan insya Allah menurut Ana ya, sejauh Ana ini metode yang semacam ini akan lebih efektif jika juga direlevankan kepada anak-anak usia dini ya. Kelas 3 kelas 6 itu udah harus banget diajak bernalar kayak gitu. Iya, betul, Tat. Ya, Jadi Hilda, handphone tuh berapa? efektif banget. Apa? Ada 17. 17 ya? Ya. Tapi itu ada ini salah cara penulisan subtitlenya. Jangan kayak gitu, cara nulis subtitlenya. Sama nulis ininya juga. Coba lu blok itu judulnya. Ya, coba gunakan Times New Roman. Ya, udah. Nggak apa-apa, klik sekali lagi aja. Oke, bagus. Kemudian itu 12 ya. Kayaknya ini ada yang salah. Ini heading. Jadi antum salah pakai Times New Roman. Coba ulang lagi. Eh, pilih Times New Roman ya. Cari, cari. Ini yang coba. Nah, yang bawah tuh Times New Roman yang biasa. Yang bawah, yang bawah. Coba pakai yang itu. Oke, bagus. Beda ya. Nah, sekarang itu ke bagian justice, yang di bagian apa, pelebaran itu, yang tengah ini. Nah itu, nah antum dirapikan ya, coba dirapikan dulu, buat setara dulu semua, buat setara, bukan bukan satu. Nah itu, nah ya, justice bagus. Nah sekarang udah ya, tunggu, coba antum bagian di samping justice yang kanan tadi Ini. ya, klik. Udah 1,5 ya. Udah. Oke. Nah sekarang coba khusus bagian yang atasnya aja. Ini nih berapa sih ininya? Aneh agak lain ini. Ini Word berapa punya antum nih? 2021. Gitu ya. Kayak lain aja nih. WPS. Cara ininya. Ini WPS ini ya? WPS nggak ini? Bukan, Ustaz. Di Word. Bukan ya? Iya ya. Kayak beda aja perasaannya, bentuk tulisannya. Sama satu lagi, kalau dia antum tuh mau memiringkan itu sebagai kata apa namanya, kata asing ya. Memang itu Iya. dalam struktur kepenulisannya dimiringkan. Tapi kan ini antum sudah menggunakan namanya
apa namanya, aduh, di ujung lidah ini ininya, pam pam aduh, di ujung lidah nih namanya itu. Jadi dia tuh menggunakan bahasa ininya, bahasa aslinya. Nah, harusnya yang benar itu adalah penekanan dengan keahlian berbicara. Nah, maharatul kalamnya itu yang dimasukin ke dalam kurung harusnya. Oh. Kayak gitu. Karena kenapa? Dia yang bahasa asing. Bukan malah antum menerjemahkan dia ke bahasa Indonesia lagi. Judul antum tuh udah bahasa Indonesia. Kayak gitu ya. Ya, Ustaz. Iya. eh panggangan lagi. Aduh, di ujung lidah nih ininya itu namanya. Jadi pengganti bahasanya dengan bahasa yang lain. Jadi dia menggunakan bahasa yang ini kemudian disetarakan ke bahasa Indonesia. Nah, kayak gitu harusnya. Jadi dia gunakan bahasa Indonesia, penekanan ya keahlian berbicara. Baru di situ masukin maharatul kalam sebagai bahasa yang akan menjadi bahasa asingnya. Paham ya? Ya, Ustaz. Berarti ini kebalik ya, Ustaz. Kembali. Nah, itu saran Ana studi analisis masalah ini hapus ya. Hapus, masukin dia ini ke dalam ya apa, bisa ke dalam rumusan, bisa ke dalam apa namanya? eh apa namanya? Tuh Pembahasan. bukan sebelum ini pembatasan pembatasan masalah kayak gitu. Bahwa antum itu sedang melakukan studi analisis kayak gitu dalam kesulitan pembelajaran santri di sana. Itu kan dibatasi masalahnya kan? Iya. Iya, bisa taruh di situ. Nah, untuk di situ kan antum menggunakan 15 apa namanya? Rujukan ya. Yang antum 14. guna ya stylenya apa di situ? Yang antum gunakan sebagai apa untuk mengumpulkan daftar pustakanya. Style citasinya menggunakan style apa? File apa? APA. Oke, coba itu konsisten nggak nih? Yang antum gunakan footnote dan atau body note juga ada? Ada body note-nya sebagian ada karena waktu itu kan udah terlanjur ditulis. Coba lihat, coba lihat. Quran surat Yusuf itu sebagai citasi juga kan? Iya, citasi. Iya, Kalau nggak dimasukkan di iya, daftar. harusnya dimasukkan itu. Dan sebenarnya untuk Al-Quran itu ada cara tersendiri juga ya. Dan kalau misal nih sudah menggunakan bahasa asing dalam format miring, sebaiknya itu ketika gunakan bahasa asing lainnya maka bagusnya dimiringin biar biar apa konsisten, biar menunjukkan bahwasanya ini nih Indonesia dan selain bahasa Indonesia itu bahasa asing. Paham? Bisa paham. Iya. Kemudian cukup bagus. Ini formatnya bukan Times New Roman ini nih. Coba antum klik di di salah satu tulisan bebas paragrafnya terserah. Coba anda mau lihat tulisannya. Itu Times New Roman. Tapi masih heading ternyata. Makanya aneh ngerasa aneh aja. Oh, tapi sama aja kayaknya. Enggak sih, kalau tadi tuh beda dia kalau Times New Romannya itu. Setahu aneh enggak terlalu kayak ini nih kayak si Blood apa tuh yang B itu yang kayak biasanya aja itu. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau udah Times New Roman, oke. Nah, di sini kan antum apakah yang antum gunakan sebagai apa namanya footnote di sini juga menggunakan apa stylenya atau berbeda? Sama, Ustadz. Ini coba dicek, benar nggak kalau dia footnote dalam style apa itu seperti ini? Coba buka di reference.
reference. Iya. Coba untuk klik di bagian next footnote. Footnote. Itu ya, ya coba cek mana yang keluar. Mana? Oke. Yang di bawahnya itu ya, di Dodego itu ya. Iya, yang bawah. Iya. Apakah ini benar style apa footnote-nya seperti ini? Aneh tanya sama antum. Yakin? Dari Mendeley ini, Ustaz. Mendeley reference. Oh, ini antum gunakan Mendeley reference. Iya. Oh iya, ini bukan untuk stylenya apa. Coba antum buka Mendeley-nya, cek di situ. Di situ ada bagian view di Mendeley. Antum buka Mendeley, terus nanti di file Mendeley-nya itu ada view, nanti ada tulisan reference-nya apa. Coba cek di Mendeley-nya. Antum buka Mendeley-nya aja. Itu kan di sini ininya apa namanya? Bisa juga terhubung langsung ya. Ya buka aja nggak apa-apa. Ini Mendeley-nya yang software atau yang online? Yang software, Ustaz. Ustadz Alwi pakai Mendeley yang software atau yang online? Pakai yang online, Tet. Iya. Kita kan pakai yang Belum online. pernah pakai. Aneh surat tuh kan itu. Ya. Iya. Tapi memang lebih baik kalau udah terbiasa pakai yang software. Itu memang lebih baik. Yes. Karena anak pakai Chromebook ya, Tet. Jadi kayak support ke Boleh. laptop. Pakai Chromebook dia. Iya. Berarti pakai Zotero harusnya dong. BPJS. Oh, Laptop apa itu BPJS itu? Ya, coba lihat ini Ilda. Apa itu ininya? Bentar, Udah Ustaz. dapet bagian view ya. Jadi kalau masuk ke daftar pustakanya di kumpulan citasinya itu ada view, klik view-nya. Biasa lama, Ustaz, ini loading. Nah, kalau posisi kayak gini bagusnya dia pakai yang online. Kalau dia ngerasa berat. Teman-teman udah coba dalemin Elsevier belum? Ustadz Alwi sudah dalemin Elsevier belum? Belum sempat sih, Tet. Ini rencana ya mau ngulik-ngulik lagi. Sementara ini baru Mendeley aja, baru input apa jurnal lalu citasi jurnal gitu aja. Belum Wah. belum Yang penting ngulik-ngulik yang tuh ini ya, apa namanya, konsisten ya. Ya. Ilda udah belum? Belum, Ustaz. Oke. Loading. Ilda, oke udah. Dari 14 itu berapa yang kopas? Yang kopas. Kalau dari yang 14 ini nggak ada sih, Ustaz, yang kopas. Memang cari sendiri dari Mendeley. Memang cari sendiri, tapi dibaca. Dibaca. Dibaca ya. Ya bagus. Dari coba sudah belum dapat Mendeley-nya, udah dirubah belum untuk bagian ininya? Bentar, Ustaz. Kalau mau di share screen juga nggak apa-apa itu bagian itu. Ustaz Alawi kalau mau share screen Mendeley-nya juga siap-siap aja. Aneh nggak komentar isinya, aneh cuma komentar bagian citasinya aja. Jadi aneh ngomentarin isi kepalanya aja sih. Ini kan, Ustaz. Iya. Nah, coba ada view, buka view-nya. Iya, buka all reference. Buka, ya. Nah, itu sebelah kanan ujung sana itu ada view.
Yang ujung kanan, iya ada view. Yang dekat dengan filter, atas. Geser kanan lagi, terus. Atas. Ini tadi udah bener. Atasnya. Ini, bukan. Atasnya itu loh filter. Nah, sebelah kanannya. Gimana? Iya, sebelah kanannya filter. Nah, itu atasnya view kan? Iya, itu atasnya view. Enggak. Tadi yang coba di pencarian tadi yang kamu, yang ini. Coba. Ini. Nah, sebelah kanannya ke kanan, terus ke kanan. Nah, itu filter, itu view. Itu filter, sebelah kanannya lagi itu view. Sebelah kanannya lagi, iya itu. Iya itu. Ini Ustaz. Iya, coba lihat. Manage column atau apa? Coba cari. Full view juga boleh. Coba full view. Nah, di situ untuk ininya ya, full view coba. Table row setting. Nah, coba oke, full view. Cek di situ dia pakai apa. Oke, liatin. Oh, enggak, itulah itu. Udah cari ke bawah. Terus ke bawah terus. Tag ISBN nggak ada ya di situ ya. Ini nggak jelas lagi. Annotationnya coba lihat. Red Assistant itu kan ada AI-nya juga tuh. Annotationnya buka. Seingat gue di sini deh. Kenapa di sini ya? Annotation itu kan info tuh. Coba baliknya. Dia tuh ada di bagian ini deh. Annotation coba. Aneh lupa. Enggak usah ke bawah itu kan di atasnya ada pilihan tuh. Annotation. Coba itu di atasnya ada pilihan. Yang tadi mau ngeklik, nah itulah. Iya, coba. Enggak ada ya. Balik coba sebelahnya notebook. Singkatannya ada di sini. Sebelahnya. Oke, itu AI-nya. Enggak usah. Tutup dulu. Coba ini udah deket sih ininya. Coba antum sampingin dikit deh ini. Atau di filenya, klik filenya aja nggak apa-apa. Singkatannya di sini. Enggak di file itu loh yang ada. Gak paham Ustaz. Iya, nggak apa-apa ya. Ustadz Alawi tahu kalau di Mendeley itu disimpan di mana ininya. Aneh lupa deh, harus dicari dikit. Tapi singkatannya udah deket ini, udah hampir ini. Balik. Coba balik. Karena di situ ada tempat gantinya. Ya hapus saja. Oh, dia ngapus ininya ya. Ya udah deh. Di bagian mainly itu tuh ada pengaturan untuk stylenya ya. Nah, kalau dia belum apa, diganti apa ya. Seingat Bisa cari di setahu, anu aja Ustaz. iya, setahuan Cari di ini bukan stylenya apa. Nah, untuk 14 ini kan itu kurang ya sebenarnya. Harusnya kan 20, 15 jurnal, 5 buku ya. Nah, usahakan udah standar dari kampusnya aja sih. Kemudian untuk penggunaan bahan dokumennya, ada dokumen nggak tambahan dalam apa namanya penelitiannya? ada Ustaz. Di mana bagian setelah skripsi paling bawah ya? Iya di Itu dipublikasi dulu nggak untuk apa namanya dokumen? Zenodo. Iya, dokumen. Jadi kan biasanya kan ada foto-foto gitu ya. Iya. Nah, itu dipublikasi dulu nggak atau langsung lewat image? Tidak dipublikasi dulu Ustaz. Langsung. Saran aneh itu dipublikasi, saran Ana ya.
Jadi dia masuk di tambahan rujukan. Karena kenapa? Dokumentasi itu sama seperti kalian menggunakan sitasi. Jadi dia menjadi referensi. Kayak gitu loh maksud Tanah. Bahkan misal nih kalian wawancara ya. Wawancara itu kan sumber data ya. Nah, ucapan si wawancara itu kalian publikasikan, kemudian kalian jadikan sitasi, itu tuh bagus banget cara yang kayak gitu ya. Berarti dipublikasi di Zenodo gitu. Iya, dipublikasi terus nanti kan kita tuh lebih kredibel secara teknik ya penulisannya. Misal nih teman-teman mewawancari kepala sekolah nih ya, ya ucapan yang di kepala sekolah sampaikan tadi yang menjadi data mentah kita ya kita publikasikan, yang nanti ketika kita mulai mereduksinya, merapikan dan membuatnya lebih gampang ya dari data mentah tadi, ya kita bawakan yang disampaikan oleh kepala sekolah dalam bentuk rujukan, dalam bentuk footnote, dalam bentuk sitasi seperti itu ya. Paham? Paling itu aja dari aneh. Kalau ini apalagi kita kan publikasinya gratis ya, kagak bayar. Jadi teman-teman tuh harus terbiasa banget sama publikasi biar ya lebih kenal dan lebih bisa menggunakan mekanisme publikasi karya ilmiah walaupun berbasis repositori internasional ya. Jadi dia itu semacam perpustakaan global yang kita gunakan. Jadi teman-teman itu menyimpan pengetahuan kalian itu ke dalam perpustakaan yang dimana ya orang-orang tuh bisa baca itu kayak gitu. Walaupun itu apa kayak maaf ya pengetahuan yang gimana ya remeh gitu, nggak apa-apa itu. Oh, aku punya ide terus dipublikasi di Zenodo misalkan Iya gitu nggak boleh. masalah. Emang ada pengetahuan yang tidak berharga kah di dunia ini? Ya maksudnya itu gimana ya, yang tidak sepenuhnya ilmiah gitu loh. Kan kita kalau mandang Zenodo itu kan tempat perkumpulan CERN kan, itu kan ilmiah Apa banget, tempat sains perkumpulan apa? kan. Itu Uni Eropa kan, itu CERN itu atat yang CERN itu loh, Iya, CERN iya, iya, kan. Kayak gini itu kan forum iya, atau wadah ilmiah banget itu gitu loh, khas Eropa gitu. Misal iya, kita itu punya diakui. catatan atau ide atau apa kita publikasikan, itu nggak apa-apa ya Tat ya? Ya nggak apa-apa. Aneh juga bahkan yang iseng-iseng yang seluruh yang pernah aneh pikirin kadang aneh kumpulin. Jadi bahkan story-story aneh itu tuh aneh kumpulin loh. Maksudnya ide tuh yang memang seperti itu, nggak usah dianggap remeh kayak gitu. Ya publikasi aja di situ karena gini, justru kredibilitas kita itu akan lebih dijaga rantainya, pengetahuan dari waktu ke waktu apa yang bertambah kayak gitu kan, apa yang diketahui kalau kita rutin itu tuh jadi portofolio. Teman-teman tuh jangan anggap remeh ya, walaupun dia Zenodo itu tuh bisa jadi portofolio kita. Portofolio itu lebih mahal karena dia lebih kredibel dari ijazah. Paham nggak maksudnya? Iya, paham, Tat. Kenapa portofolio akademik namanya? Bukan portofolio investasi ya. Nah, kenapa dia lebih mahal dan lebih kredibel dari ijazah? Karena kita itu membangun kerangka akademis kita. Jadi orang itu tahu siapa kita, apa aja yang pernah kita keluarkan, apa pernah yang kita tulis, sehingga kita itu terjaga secara keilmuan yang bisa dicari, diakses. Oh, dia itu terkenal di dunia akademisi. Paham nggak sih itu? Kayak Iya, gitu iya, tuh. paham. Wah, tapi tulisannya nggak banyak yang baca. Ya itu nggak peduli. Bukan soal
banyak dibaca atau enggaknya dulu, tapi minimal dia tuh udah masuk ke dalam ekosistem ini kayak gitu tuh. Kayak gitu tuh. Jadi dibangun orang-orang mau doktor itu yang aneh tahu, mereka biasanya menggunakan Zenodo sebagai apa namanya? Ngebangun framework dan blueprint biasanya. Jadi dikumpulin di Zenodo, udah rapi ya. Mereka baru rapiin tuh ke dalam disertasi, ke dalam tesis, kayak gitu. Ya. Seperti Jadi untuk apa namanya istilahnya kita itu membangun branding diri kita gitu ya. Kita itu akademis loh. Ya. membangun kredibilitas kita. Ya. Kayak aneh nih, aneh nggak selesai S1, kayak nggak selesai S2, nggak selesai S1, nggak selesai S2 aneh. Tapi ketika aneh orang ingin berbicara tentang aneh, cukup aja, maksudnya tulisan kalian itu yang dipublikasi banyak nama-nama aneh juga kan yang masuk ke situ gitu kan. Ya. Nah, jadi aneh itu ibaratnya walaupun aneh nggak selesai S2, kontribusi aneh di dalam dunia akademisi itu nyata, bisa dicek, paham nggak tuh? Ya. Nah, itu tuh lebih maksudnya secara kredibilitasnya ya cek aja nih kontribusi Ana di dalam dunia akademik seperti apa Ana bisa mendorong peningkatan SDM, kemudian apa keberhasilan perkuliahan dan lain-lain kayak gitu misalnya ya, penelitian. Nah, itu kan lebih bisa diaudit kalau kita punya portofolio kayak gitu. Mahal. Dan itu tuh bener-bener mahal, portofolio tuh mahal. Dibangunnya dari waktu ke waktu, bukan sehari jadi. Kayak gitu. Paling dari Ane Hilda itu aja ya. Nanti dikoreksi dikit-dikit aja. Ane nggak terlalu mau banyak koreksi juga. Nah, Ustaz. Iya. Walau sekarang punya Ustaz Alwi, paling kita selesain aja sedikit lagi Ustaz. Kalau kalian ada pertanyaan, bertanya aja ya. Nggak apa-apa. Apa Ustaz Alwi? Iya, antum menggunakan ini berapa daftar pustaka yang antum gunakan, Ustaz? Ya. Nah, gimana? Berapa daftar pustaka yang digunakan? Ya, dikit Tat. Karena berapa? Berapa ini ya? Benar data hitung. Sekitar 17-an dari bukunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada buku ada 8 dan jurnal ada 1, 2, 3, 4, 5. Nyari di mana antum? Di itu tadi yang pertama di Google Scholar atau ini kemarin nyari kan, atau apa nih? Iya, ada yang nyari tadi Google Scholar memang yang terkait itu, ada juga yang mengandalkan AI. Kemarin itu saat Ustadz Herbi menjelaskan pas pertemuan keberapa itu ya, itu menjelaskan ada Jenny AI. Nah, itu lumayan saya gunakan juga untuk mendapatkan referensi di jurnal. Oke. Dari 17 itu antum punya apa namanya teori kuncinya nggak? Yang dimasukkan juga sebagai daftar pustaka dan grand teorinya. Ya, teorinya dari Edward Salis tadi dan dari Wahimin. Iya, apa yang disampaikan Wahimin?
Apa Kalau dari teorinya? Muhammad, ya dari Muhammad itu mutu pendidikan Islamnya itu memperluas mutu pendidikan itu ke dalam value based quality atau internalisasi iman dan takwa. Maksudnya itu ya bukan hanya sebagai pelajaran saja, tapi memang benar-benar dimasukkan ke dalam karakter gitu, pembangunan Iya. karakter. Ini sedikit anak tambahin. Untuk value based itu salah satu yang aneh sering masukkan juga ke dalam cara berpikir. Dan di tulisan aneh pernah ya, ketika buat visi dan misi ya. Oh iya, iya, iya. Apa yang aneh gunakan ketika aneh menggunakan visi dan misi? Maka aneh akan menggunakan dua framework. Yang pertama adalah value based dan yang kedua adalah outcome impact. Apa namanya? Iya, outcome. Oh enggak. Iya, outcome value. Oke, outcome value. Jadi yang aneh gunakan dalam membangun visi dan misi ataupun sebagai kerangka kerja dasar dalam rumusan cara bekerja, ya dia harus didasari dari value based-nya dulu. Apa yang menjadi value secara mendasarnya. Kalau tidak, apa keluaran yang akan menghasilkan berdampaknya kayak gitu ya. Impact ya, oh ya. Iya, dan salah satunya juga yang disampaikan oleh beliau. Ya. Pas. Terus coba antum sudah konsisten belum ini? Antum menggunakan Mendeley juga kan? Ya sebagian karena ada sedikit gimana ya gangguan kalau menggunakan Google Doc kan enggak Jangan pakai Google Word. Doc, harus Microsoft bagusnya. Wah, ya mungkin nanti kalau saya revisi menggunakan Word, sementara ini menggunakan Google Doc dulu gitu. Iya, Ya dia makanya anak pengen ini yang salah gimana, yang kurang benar gimana. Nanti kan kalau saya revisi udah benar-benar mantep, sekalian saya iya. benar. Iya, boleh nggak pakai Google Doc? Boleh. Tapi masalahnya Google Doc itu nggak cukup bagus dipakai untuk lembar utama penelitian ya, skripsi terutama. Karena walaupun dia otomatis secara drive aman gitu ya, dia Ya. itu cukup sulit digunakan untuk kerja utama. Paham nggak sih maksudnya kerja utama tuh? Benar. Ya, Kalau antum untuk jadikan itu sebagai kerja utama antum, kesulitan antum menggunakan Google Doc. ya Ada betul. itu. Untuk ini ya memang rada beda gitu ya caranya. Bahkan ada fitur-fitur yang memang nggak ada secara akademis gitu. Memang Google Doc ini enak untuk kerja sama, kerja tim, tapi untuk kerja berat seperti skripsi dan sebagainya itu memang saya akui banyak kekurangan. Iya, Banyak. karena kalau seandainya antum lebih tahu lagi, penggunaan Google Doc itu sebenarnya untuk mendukung alat-alat yang siap otomatis. Karena dia sudah bisa tersambung ke script kayak gitu. Jadi pakainya itu otomatisasi karena dia kan untuk kerja tim tuh. Ya, betul. Iya, jadi bisa disupport pakai script ya, pakai Google Script. Jadi lebih baik, lebih bagus cara gunainya. Jadi dia disupport dari Google Sheet. Nanti Google Sheet itu yang ngisi ke PDF, Google Slide, Google Doc. Nah, semua alat-alat Google itu tuh alat mengotomatisasi fungsinya lebih utama. Jadi bener alat kerja, tapi alat kerja tim ya, bukan alat kerja utama kayak gitu. Kalau itu apa? Rapat antum itu. Yang full otomatis itu ya Google Workspace ya, Tat? Apa iya itu Google Workspace. Itu aneh cetak 8.000. Ya, otomatis beberapa ribu Sehari biasa. aja itu jadi.
dia udah Ya. otomatis sendiri. Nah, yang kayak gitu kan ibaratnya tuh walaupun ada kesalahan kecil tuh gampang diperbaikinya karena menggunakan script gitu kan. Nah, kalau antum gunakan itu antum menyusahkan diri antum lah intinya. Kalau antum gunakan Google Docs itu yang pertama sih alat kerjanya. Terus ini juga ini antum menggunakan slide kayaknya. Iya, Google Slide, bener. Iya, kelihatan juga. Betul. Ya, seperti itulah. Kalau dari Ana ini nggak terlalu banyak komen aja sih. Udah cukup baik cara penyampaiannya. Dimenangkan oleh cara penyampaian. Ya, kayak gitu tuh. Punya antum ya. Terima kasih. Iya, cukup santai. Lebih ke kayak menjelaskan secara intinya cukup menguasai materi lah intinya kayak gitu. Walaupun kalaupun aneh uji ya kita akan lihat lah. Tapi enggak. Insya Allah cukup lah insya Allah. Ada pertanyaan nggak nih sebelum ditutup? Dari Ilda, yang lain? Ustaz, ada pertanyaan? Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Ini kan Ustaz, saya kan belum selesai semua ini skripsi ini, jadi masih susun nih, masih ya cari stasi apa ini kan. Jadi apakah nanti kalau kerjaan belum selesai ini boleh sidang atau langsung selesai semua gitu ya? Sampai selesai Nah, kan? kita ini udah nggak ada yang dikejar lagi, jadi santai Ya, aja. santai Santai kan? aja. Ya, kapanpun antum selesaikan aman. Ya, baiklah. Ini kan lagi belajar baru ketemu apa namanya, istilahnya apa ya? Kayaknya lagi pas gitu loh. Kemudian ini saya mau tanya tentang ini apa penulisan ini. Itu pedomannya kalau misalnya kita pakai ini, misalnya kan ada itu, misalnya Nabi SAW misalnya kan itu kan ada tulisan Arab tuh yang sekarang model kayak tebal tuh. Itu bisa enggak kita pakai itu atau pakai SAW? Misalnya kan Nabi Muhammad SAW gitu kan biasa kan pakai SAW itu. Tapi kita ini pakai yang Arab itu yang model sekarang tuh ada Sallallahu Pakai Alaihi Wasallam itu shortcut. yang Itu nah, dari kalau di Word itu apa ya rumusnya ya? Dia ada rumus di Word itu ada shortcutnya. Jadi antum cari tahu aja Bu, minta cari tahu si GPT itu kalau mau buat tulis Shallallahu Alaihi Wasallam atau Subhanahu Wa Taala itu ya. tuh ada shortcut yang dia itu akan nulis Arabnya sendiri dengan gaya itu. Karena itu tuh kayak dia bukan apa namanya singkatan atau juga bukan kata yang majemuk apa bahasanya itu, tapi dia itu memang kata yang sudah berdiri sendiri kayak gitu tuh. Jadi saat yang saya ini model langsung otomatis dari apa namanya AI karena pas saya coba kan, jadi saya ajari dia itu carikan yang jadi pas dia tuh pas menyampaikan hadis itu langsung ada itu seperti di kitab betul tuh yang seperti sekarang Iya, nih iya, langsung ada. Itu boleh nggak ada apa-apa? ya nggak apa-apa pakai Oh, gitu. iyalah. Siapa tahu ada aturan harus pakai SAW gitu kan. Jadi takut merubah banyak. Saya pakai itu. Boleh pakai SAWI singkatan short aja itu yang pertama kali menggunakan seingat aneh kalau nggak Ibnu Katsir ini siapa ya? Ya Ibnu Katsir ya seingat aneh ya yang pertama kali gunakan huruf short. Ya. Kemudian Ustaz, untuk apa pedoman skripsi ini itu harus pas betul dengan yang dari kolam atau mungkin ada sedikit lah kayak sekarang misalkan gini ada yang tentang ini misalnya kan tentang ringkasan itu kan ada yang kalimatnya agak sedikit beda itu yang kebanyakan dari skripsi itu kayak apa ya kesimpulan dengan simpulan itu yang mana dipakai ada kesimpulan ada yang simpulan itu saat kayaknya ada Apa beda sikit. bedanya kesimpulan dan simpulan? Apakah harus seperti itu? Gini, dasarnya ya, secara mendasar tulisan ilmiah itu hanya berbasis ke
standar internasional yang disebut IMRAT ya, Introduction M-nya apa itu? Lupa nih. Dan itu menjadi standar kepenulisan. Nah, sedangkan skripsi itu tuh dia dibuat berdasarkan standar kampusnya itu sebagaimana budaya yang biasanya di kampus itu digunakan. Karena misalnya orang-orang akademisi kampus itu ternyata lebih sering menggunakan kalau dia butuh yang seperti ini sebagai standar. Nah, standar itu ya dikembalikan kepada otoritas kampus. Nah, apakah boleh jawabannya untuk skripsi tidak harus full tok seperti template? Jawabannya boleh, asalkan sudah mengisi pos-pos yang diinginkan dan yang dijelaskan oleh template. Contoh, simpulan dan kesimpulan. Maksudnya kalau misal di template itu simpulan isinya adalah kesimpulan dan kita ingin menjelaskan kesimpulan dalam versi yang berbeda, misal yang intinya dua-duanya adalah kesimpulan, ya sama aja nggak apa-apa kayak gitu ya. Nggak Gitu nggak ya. harus bahasanya sama. Kadang-kadang kan takut nanti disalahkan kan udah terlalu banyak jadi tiba-tiba kan ya. Tenang, kita tuh selalu ada pilihan ketiga ya, tergantung. Terima kasih. Lagi belajar betul, mudah-mudahan nanti bisa lah nih. Amin. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada ya bolehlah ditutup kalau ini untuk malam ini ya. Dan juga terakhir dari Ana, semoga ini teman-teman nih bisa melanjutkan studinya, meneruskan ya apa yang sudah Ana sampaikan, yang sudah kita pelajari sama-sama. Ani juga banyak belajar banget ini sama teman-teman semua. Dan ini kan terakhir ya kita ketemu ya. Bahasanya tuh sudah di akhir-akhir banget. Dan harapan Ana ini teman-teman ini setelah keluar dari sini nih minimal di atas Ana semua gitu kan. Harapannya tuh gitu. Maksudnya bukan berarti Ana udah setinggi itu, enggak. Tapi maksudnya teman-teman itu punya cara argumen, sudah punya kerangka berpikir dan benar-benar matang kayak gitu di usia muda kayak gitu kan. Dan memang jadi sosok yang cukup memperhatikan akademik, ya, akademisi kayak gitu ya. Bukan karena kalian ingin jadi akademisi, enggak, tapi karena kalian guru, gitu aja sih. Guru itu ya harus akademisi. Kenapa? Ya karena istilah ilmiah yang bisa disematkan kepada akademisi itu ya memang harusnya yang dimiliki oleh guru juga kayak gitu tuh. Guru itu harus bisa ilmiah, harus bisa mempertanggungjawabkan setiap argumennya. Nah, itulah yang menjadikan pembelajaran itu spesial sebenarnya. Kalau teman-teman ngerasa selama ini belajar dengan Ana merasakan cukup ada spesialnya, karena Ana mempertanggungjawabkan setiap argumen. Sebenarnya itu doang sih. Karena Ana tidak mengeluarkan argumen, kecuali Ana tahu argumen itu sudah cukup matang Ana pahami. Dan Ane sulit akan mengeluarkan argumen ketika Ane nggak tahu sesuatu itu nggak secara matang. Nah, maka Ane harus banyak mematangkan kognitif dan juga mematangkan logika Ane untuk mempertajam premis. Nah, ketika premis itu udah keluar, ya Ane mau nggak mau harus menyelesaikan argumennya. Karena kalau itu keluar berbahaya. Pendidikan sama, mengajari anak SD nggak cukup dengan premis-premis, nggak cukup dengan argumen yang tidak matang, tidak lengkap. Tapi mengajarkan anak SD, SMP, dan SMA, mereka itu tuh akan lebih terangsang ketika kita punya argumen yang sangat bisa memalingkan muka dia itu melihat kita. Dan mereka itu akan suka kayak gitu tuh. Nah, teman-teman harapan Anda punya, dan semangat, syukron atas skripsinya. Tinggal semoga kita ketemu ya di wisuda yang akan mendatang. Barakallahu fikum. Silakan ditutup.
Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Terima kasih untuk Ustadz Oki Muklisin. Ya, terima kasih teman-teman. Itulah presentasi skripsi dari kami berdua. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaat, ada berkah yang dapat kita dapat. Dan sekali lagi terima kasih banget untuk Ustadz Oki Muklisin yang selama ini membimbing kita, mengajari kita dalam hal dunia akademik khususnya dan lain sebagainya. Kami tidak bisa membalas kebaikan antum kecuali iringan doa. Jazakumullah khairan wa jazakumullah ahsanal jaza. Ya, mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.